Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa tama alaina ni'mah wa radiya lakumul islam madina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita mendapatkan nikmat Allah yang berupa kesehatan, bisa beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Semoga yang hadir di sini semuanya sehat, yang rezekinya syarat semoga lancar. Yang sakit semoga Allah angkat penyakit-penyakitnya. Yang punya utang semoga Allah lunasi utangnya. Yang belum ada istri semoga Allah mudahkan dapat istri. Yang mau nambah ya golek dhewe. Ya Allah, ketika Allah berikan kita sebuah keberkahan. Keberkahan itu barokah, kita akan tenang, kita akan menjadi orang yang tenang. Namun ketika Allah berikan ketidakberkahan itu rasanya kurang terus. Yang ada di sini para pembesar-pembesar ini, para jawara-jawara, ada Bapak Haji Slamet. Bapak Haji Slamet ini Allah karuniai banyak harta, banyak anak-anaknya yang soleh, solehah. Semoga menjadi qurrata a'yun. Dan memang kita orang tua itu harus punya cita-cita program. Anak itu harus jadi aset, gitu loh. Anak itu harus jadi aset pada orang tuanya. Karena aset yang paling baik bagi orang tua adalah yang soleh dan solehah. Maka sungguh berbahagia, sungguh senang kalau punya anak itu anak yang soleh. Apalagi anaknya banyak. Sini yang paling banyak siapa anaknya, Pak? Pak Ismail banyak anaknya, betul? Iya, Pak Indra itu cita-citanya 13 anaknya. Babonnya Pak hanya cita-cita, tapi omong dua. Loh, bener kok. Banyak anak banyak rezeki. Kalau orang-orang sekarang ini kalau punya anak paling-paling berapa? 3. Mas Rasyid berapa? 2. Mas Endra berapa sekarang? 3 dari yang mana itu? Senangnya itu ya. Ya benar, wong Jawa ngomong banyak anak banyak rezeki. Anak-anak sekarang paling anak 2, anak 3, anak 4. Kenapa? Kalau banyak anak takut nggak bisa memberi makan, takut nggak bisa memberikan pendidikan. Tetangga saya itu, Pak, tetangga saya itu punya anak 11. Tapi nyatanya 11 anak jadi orang semua. Enggak ada orang semua. Rezeki itu urusan Allah itu, Pak. Coba kalau nggak percaya, dulu Bapak Ibu kalau buat anak gimana? Ya begitu aja kan. Suami istri bergaul, kemudian dibiarkan ngatang-ngatang selama 9 bulan. Istri hamil terus nyidam. Waya duran mentak semongko, musim semongko mentak jeruk.
musim jeruk minta cipluan, musim cipluan minta mangga, ya terus hamil itu. Musim mangga minta jengkol, jam 10 malam saya carikan jengkol ya Pak. Ya Allah, kemudian lahir procot mak bedunduk, sempurna anak kita, ada tangannya, ada kakinya. Yuk, pernahkah kita membuat kaki anak kita? Enggak. Pernahkah kita membuat tangan anak kita? Enggak. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu saripati, tanah itu, sperma itu nanti menggumpal menjadi darah 40 hari. Kemudian dari darah menggumpal lagi jadi segumpal daging. Allah lengkapi dengan tulang, dengan sebagainya. Allah tutup dengan kulit, kemudian Allah tiupkan ruh. Berarti apa? Berarti anak itu memang miliknya Allah, produknya Allah. Allah yang menciptakan, menitipkan pada orang tua, menitipkan pada seorang ibu, ditempatkan di rahim. Makanya Allah yang bertanggung jawab terhadap rezeki itu, rezeki anak-anak kita itu Allah yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah, karena anak itu miliknya Allah. Maka Allah itu betul-betul murka kepada seorang anak yang durhaka, yang berani, yang menyakiti hati orang tua. Maka ridallahu fi ridal walidain, ridhonya Allah itu karena keridhaan orang tua. Murkanya Allah itu tergantung murkanya kedua orang tua. Maka bagi kita yang anak-anak ini, kalau pengen bahagia, pengen mulia, pengen tentram, pengen sukses, mintalah keridhaan orang tua. Jangan pernah menyakiti hati orang tua. Kenapa? Karena memang wakil Allah di muka bumi orang tua. Makhluk namanya manusia itu miliknya Allah, dititipkan di rahim seorang ibu melalui seorang ayah. Maka Allah yang bertanggung jawab rezekinya. Orang-orang ada rezeki nih, apalagi itu kambing ada rezeki nih, terenggiling ada rezeki nih Pak, yaitu cicak ada rezekinya. Falsafah cicak, coba anak-anak TK, anak PAUD, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, terus datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding itu, lihat Pak, dia tuh hanya melakukan syariat, upaya, yakni merayap. Merayapnya cicak itu merupakan itulah syariat. Itu hanya merayap, kemudian Allah ketukkan nyamuk untuk memarani mendatangi cicak. Tuh kan, nyamuk yang mendatangi cicak, rezeki yang mendatangi cicak, hab, lalu ditangkap Allah. Ya buktinya kita tuh anak yatim, kita mengelola anak yatim. Sekarang ada 29 anak yatim kita itu. Coba, orang tuanya sudah meninggal semua bapaknya. Apa kelaparan? Enggak. Apakah tidak sekolah? Semua sekolah gitu Pak. Apakah sakit ungkit-ungkit? Tidak, mereka sehat. Rezekinya ada aja. Min haitsu la yahtasib. Nah, kalau ada dari kampungnya adik-adik, dari kita bapak-bapak ada anak yatim, bisa nanti kita gabungkan tempat kita. Bisa bergabung dengan Bina Ruhama, Rumah Yatim Bina Ruhama. Syaratnya harus melampirkan surat kematian bapaknya. Maka bapak-bapak kalau mau berbagi rezeki, masuk surga itu ajak kawan-kawannya. Saya ngurusi anak-anak yatim, bapak ibu jandanya. Saya ngurusi anaknya, bapak ngurusi ibunya. Cocok Pak ya. Sing glowing ya enak, sing burek ya enak. Bergari milih sing ini. Masalah rezeki itu urusan Allah. Tapi bananya anak, kalau punya anak 10, kalau kita sakit tua nanti yang mijitin, yang ngurusi anak 10, sing mendoakan anak 10. Setiap anak itu bisa memberikan sapangat Pak. Kalau kita punya anak 10 orang memberikan sapangat atau sapangat.
Kalau kita anak yang soleh itu beramal soleh, orang tua mendapatkan pahala. Kalau punya anak 10, satu anak ngasih 1 juta, kena 10 juta. Banyak anak banyak rezeki. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan kita enggak dijadikan orang yang sering mengeluh, tidak dijadikan orang-orang yang selalu merasa kurang. Kita harus selalu mensyukuri Allah. Man asbaha minkum fi sirbihi. Siapa yang di pagi hari itu kondisi jiwanya aman. Kita aman, tubuh kita aman, badan kita aman, anak kita aman, istri kita aman. Ya hari ini kira-kira harta kita aman enggak Pak? Aman. Coba kita lihat hari ini. Jiwa kita aman, harta kita aman, anak kita aman, istri kita digondol orang tidak? Satu. Yang kedua, wa ma'afan fi jasadihi, badannya sehat. Ini saya lihat sehat-sehat semuanya ini. Sehat semua, seger-seger semuanya. Yang sakit ada enggak Pak? Yang enyeng? Enggak ada. Yang gudikan? Enggak ada, sehat. Nikmat yang kedua nikmat sehat. Yang ketiga wa'andau qutul yaumihi, dan ada makanan yang bisa dimakan di hari itu. Faka'annamat kezat lahu dunia, maka seolah-olah dunia sudah ada di genggamannya. 3 nikmat yang harus disyukuri. Kalau 3 nikmat itu ada pada diri kita, kita tidak mau bersyukur, itu namanya kita kebangetan. Kebangetan bahasa Indonesianya apa itu? Terlalu. 3 standar nikmat ini. Maka standar nikmat ini ada, mestinya kita kurban. Kurban kemarin kita kurban dapat berapa? 28 kambing. Di Binaru Khamar 28 kambing. Coba. Awalnya ada ibu-ibu yang datang, Ustaz, saya itu mau berkorban, tapi piye ya, aku nang masjidku ki egois ya ngono. Loh, egois Bu, ya karena 3 juta. 3 juta enggak semua orang mampu 3 juta itu. Saya berpikir ya benar. Masa ya dipatok korban 3 juta. Enggak adil itu. Kenapa enggak adil? Jelas kerjaannya tuh beda. Ono pegawai negeri, ono dagang, ono buruh, ono tani. Duitnya aja beda, rumahnya beda, hartanya beda, korbannya kon sama 3 juta. Mari kita membuat varian. Silakan Anda membuat korban seperti apa. Ada yang korban 1 juta itu Pak. 1 juta secara syariat sah. Kambing wedok wedhus gembel 6 bulan. Ada yang 3.750.000, ada yang 2,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1.700.000, ada yang 1.500.000, sesuai dengan kemampuan. Karena berkurban itu merupakan mensyukuri nikmat. Berkurban itu mensyukuri nikmat. Lihat firman-Nya, inna a'tainakal kautsar. Gitu. Aku telah memberikan nikmatmu yang banyak. Fasoli, 1 kerjakan sholat, yang 2 berkorban. Coba tiap hari yang kita makan itu berapa harta kita? Sebulan itu berapa? Beli motor kuat, beli rumah, beli tanah, nyekolah ke anak, tiap dino makan, belum pulsa, coba, belum listrik, belum bensin. Kurban 1 juta 1 tahun orang kuat. Tuh, padahal kita kurban itu mensyukuri nikmat, mensyukuri hidup, mensyukuri punya anak, mensyukuri sehat. Allah berikan nikmat yang banyak. Ya nikmat sehat, nikmat urip, nikmat umur, nikmat duwe bojo, nikmat duwe anak, disyukuri dengan kurban. Orang mampu 3 juta ya 2,5 juta, orang mampu 2,5 juta ya 1 juta, gitu Pak.
Maka kan varian, ada unta, ada sapi, ada kambing. Gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sing penting cari syariat sah. Maka kalau 3 nikmat dasar ini ada pada diri kita, faka'an namat khazat lahu dunia seolah-olah sudah di genggaman kita, dunia seolah-olah sudah milik kita. Tuh, maka cari keberkahan, golek harta yang barokah membuat kita ini tenang. Kalau harta itu barokah, kita ini tenang. Tapi kalau harta enggak barokah, seberapapun harta kita kurang. Jadi satu nikmat dasar itu jiwa kita tenang, harta kita tenang, tetangga kita tenang, anak nyaman kita ini. Yang kedua kita sehat. Yang ketiga itu adalah punya makanan yang bisa dimakan di hari itu. Ya Allah, maka kita kadang-kadang over ya. Kalau kita HP-nya rusak langsung dandan, langsung beli HP itu. Motonya rusak didandan. Tapi kalau nggak berkorban, mau berkorban katanya tidak punya uang. Berkorban 1,5 juta, para tepatnya 1 juta korban. Orang duit yang nak motor rusak dadak ke 2 juta mudah, beli HP mudah ya, nganti diwangi hutang orang duit bojo beli bojo. Bayangkan. Baik, Bapak sekalian, materi kita pada kesempatan pagi hari ini tentang orang-orang yang al-muflis, orang-orang yang merugi. Ngaji kita orang yang rugi. Ada enggak kira-kira orang yang pengen rugi, Pak? Ayo, ada enggak? Sekarang kalau pertanyaannya, ada enggak orang-orang yang enggak pengen masuk surga? Ada? Yang mana? Atau foto itu? Ada enggak kira-kira orang-orang itu yang tidak pengen masuk surga itu betul? Ada. Nang ra gelem ngaku. Setiap umatku yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku ini, setiap manusia bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Ya Rasulullah, apa ya nana orang yang enggak masuk surga itu? Apa jawab Rasulullah? Ada orang yang tidak mau masuk surga. Man ata'ani yadkhulul jannah. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah. Syukur. Itulah orang-orang yang bakal masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, siapa yang tidak taat kepadaku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Karena itu termasuk rugi, ya, rugi. Siapa yang nggak mau rugi? Ada saja ada nggak mau rugi. Hanya dalam risalah yang singkat ini, ya, di dalam Al-Quran kan ada. Qul hal nunabbi'ukum bil asarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinuna annahum wa yuhsinuna sun'a wa hum yahsabuna annahum wa yuhsinuna sun'a. Surat Al-Kahfi. Ya Allah ya Rabb, ya, makanya Allah Subhanahu wa taala pun juga bersumpah dengan demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Ya. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Karena sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Makanya saya kalau di kampus itu ngajar mata kuliah tafsir. Kepada saya sampaikan kepada anak-anak mahasiswa itu tentang memahami sebuah ayat itu harus lengkap.
Kalau memahami sebuah ayat yang tidak lengkap itu akan terjadi pemahaman yang otomatis, artinya sepotong-sepotong. Seperti memahami innal insana lafi khusrin, manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Maka dari awal sampai akhir dipahami sehingga kita akan mendapatkan sebuah pemahaman yang lengkap. Baik, jamaah sekalian adalah rahmat Allah. Kita tentunya tidak mau menjadi orang yang merugi, tapi kenyataannya ada orang-orang yang merugi. 9 orang yang merugi. 1 adalah seorang pencuri, Pak. Pencuri, orang yang merampok, mengambil harta orang lain, ini rugi. Rugi sebenarnya, apalagi kalau hanya mencuri uang masjid. Kemarin pada Jumat di sebuah masjid, ya Allah, saya katakan Pak Haji lah kok sekarang ini bagus banget kotak amalnya. Dia mengatakan tamunya, alhamdulillah Ustaz, setelah saya ganti seperti ini kotak amalnya enggak hilang. Sebelum ini sudah sekian kali kotak amalnya hilang. Nanggung itu, Pak. Nyuri kotak amal nanggung. Orang yang suka mencuri itu tidak akan barokah. Maka saya dulu pernah jadi kaprodi elektronik. Saya dulu pernah kuliah D3 jurusan elektronik. Itu gelarnya AMT, ahli mangan turu. Nah, saya pernah ngajar elektronik dan saya punya kursus elektronik itu. Ketika saya ngajar pada anak SMK itu, tak sebar itu alat-alat resistor, transistor, IC, set di atas meja. Saya katakan kepada anak SMK itu, kalau dirimu itu mengambil resistor tak kantongi, transistor tak kantongi, ya kemudian tim atau kantongi, saya tidak bakal tahu. Tapi ingat, Allah itu maha tahu. Walaupun perak harganya 100 perak, kalau Anda tidak ngomong kepada saya, itu namanya mencolong atau maling. Dan tidak berkah, hidupmu tidak berkah, hartamu tidak berkah, ilmumu tidak berkah, karena Anda mencolong, mencuri hanya sekecil ini. Alhamdulillah kemudian aman. Maka orang yang mencuri itu tidak barokah. Orang yang mencuri adalah orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil, dan seterusnya, Pak. Dan seterusnya. Sekarang saya tanya, Bapak yang hadir ini yang belum pernah berbuat dosa siapa, Pak? Acung yuk. Loh, wajah-wajah pendosa. Ya Allah, biasa. Kalau kita melakukan dosa biasa, namanya manusia. Kalau kita semua mengatakan suci, itu menyalahi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulli bani Adamin khata'un, setiap anak Adam itu khata itu keliru ki wong ora apik. Dan setiap orang-orang yang khata, orang-orang yang bagus, orang-orang yang jelek, at-tawabun, yakni orang yang bertaubat. Maka kita adalah bukan orang yang suci. Makanya ketika kita berbuat dosa, bertaubat. Kalau melakukan dosa lagi, tobat meneh. Kalau melakukan dosa lagi, tobat terus begitu. Allah itu maha pengampun. Innallaha yuhibbu at-tawabin. Allah itu sangat cinta orang-orang yang bertaubat. Allah itu sangat senang pada orang-orang yang suka bertaubat. Ini yang pertama, orang yang merugi yang pertama adalah orang yang mencuri. Yang kedua adalah orang yang merebut tanah orang lain. Orang yang mengambil tanah orang lain ini termasuk orang yang rugi.
bukan miliknya dia ambil. Batasnya mengkor ini sampai ini batasnya. Ini punya tetangga, terus dioker-oker. Kemudian ukurnya dilebihkan 5 cm, 10 cm, itu tidak boleh. Kira-kira ada enggak orang yang seperti ini? Orangnya hadir? Orangnya enggak hadir. Bahaya, Pak, bahaya. Kita punya tanah, bahaya. Lebih bagus tadi ngalah sedikit, setengah meter, 10 cm. Tanah kita kasihkan untuk batas misalnya. Jangan sampai menjorok tanah orang lain. Ini malati. Iso kualat. Kualat itu bahasa misalnya apa ini? Kualat ini? Oh. Kualat itu jambu mintil, Pak. Kualat itu ya kualat. Nah, orang lain mengatakan hukum karma. Hukum sebab akibat kualat. Ya, kalau kita mengatakan sunnatullah, ya Allah ya Rabb. Masalah dua, Pak. Ini sangat malati. Satu masalah tanah, yang kedua masalah orang tua. Hati-hati benar. Dua orang itu sangat-sangat malati. Banyak orang-orang yang celaka, hidupnya hampa, hidupnya sengsara gara-gara dua ini. Masalah tanah yang bukan miliknya ia jarah, yang kedua tidak taat kepada orang tua. Lihatlah peristiwa yang ada pada zaman Rasulullah, yang mereka mengambil tanah orang lain, terjadi kecelakaan, terjadi mara bahaya, hancur karena tanah itu. Uwais Al-Qarni dimuliakan oleh Allah. Allah angkat derajatnya Uwais Al-Qarni itu. Ia masukkan surga Uwais Al-Qarni itu. Ia muliakan hidupnya Uwais Al-Qarni itu karena memuliakan orang tua, membuat senangnya hati orang tua. Tapi kemudian Alqamah maling kundang itu tiada cerita, tapi nyata seorang anak yang beradu pada orang tua, menggores hati ibunya, tidak memuliakan orang tua. Lihat kehidupan Alqamah, kehidupan maling kundang, berada dalam kenistaan. Maka dua orang ini memalati kalau iya. Man zalama kida sibrin minal ardi tawaqqahu min sab'adina. Barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil secengkal tanah, maka dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang mengambil tanah orang lain, tanah yang bukan miliknya, ya, ia dapatkan tanah itu walaupun sejengkal, Allah akan mengalungkan tanah itu sebanyak 7 lapis bumi. Ya Allah, barang siapa yang mengambil tanah orang lain dengan sejengkal tanah, maka dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Maka hati-hati. Tangga saya itu saya puji, Pak. Saya puji, bukan pujiono ya. Saya puji ya. Ini batas. Ya Allah, saya di samping saya kiri itu, dia membuat batas ke rumahnya itu ada berapa meter tuh? 20 meter, 30 meter. Itu. Jadi dia lebih ke tempat dia, dibiarkan 20 atau 50 meter itu untuk batas kalau seperti itu. Ya. Meter. Berapa senti? 50 senti. Santri berapa? Ngomong berapa? Berapa meter? Salah. Bener senti. Saya ngomong meter salah. Loh, bener saya tadi ngomong apa? Salah. Udah ngomongin salah kok. Saya bener kuwi senti. Saya ngomong meter salah. Kalau ngomong apa? Senti. Iya. Udah ngantuk dereng iki. Oh, semenaka dekat teh.
Kalau Islam dituntunkan Pak, Islam kan cara-caranya wong kafir ya Allah Pak, lihat pakai larangan Allah. Kalau jarang ngaji minum pakai tangan kiwa. Jadi makan nasi bus di tangan kanan kerupuk jengkol itu kiwa. Tapi kalau orang mukmin enggak. Jadi wong sing ngaji diajari duduk begini Pak, duduk. Terus yang pakai tangan kanan ngoten niki, terus baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang ketiga, orang yang tidak membayar hutang, atau mengulur-ulur pembayaran hutangnya padahal mampu. Ini orang rugi. Yang ketiga adalah orang yang tidak membayar hutang. Ada yang punya hutang? Dan dibayar. Nah wis mampu membayar ojo diulur-ulur, segera pembayarannya. Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menyolatkan jenazah, tanya kepada para sahabat, ya sahabat, ya ashabi, siapa yang menanggung utang si fulan ini? Semuanya diam. Rasul belum menyolatkan, ya si fulan, siapa di antara kalian ini yang akan menanggung hutangnya si fulan jenazah ini? Para sahabat nggak ada. Baru yang ketiga, hai sahabatku, siapa yang akan menanggung hutangnya si fulan? Ali ngacung, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Begitu Ali yang menanggung hutangnya si fulan jenazah itu, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan. Ini penting Pak. Maka saya sarankan kepada Bapak Ibu, nek ora terpaksa ojo utang. Boleh utang karena terpaksa ya. Kecuali pegawai negeri Pak Haji ya. Pegawai negeri ki apa-apa wis duwe Pak. Tenang, apa-apa duwe. Motor duwe, tanah duwe, istri duwe, anak duwe, utang duwe. Orang duwe. Nah, ini kalau kita punya utang pada orang lain, kita mampu segera dibayarkan. Yughfar lisyahidin kulla dzambi ila dain. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni ya Allah ila dain, kecuali hutang. Orang yang mati syahid diampuni oleh Allah semuanya kecuali hutang. Maksudnya hutang tetap akan menjadi tanggungan meskipun kesahidan memiliki banyak keutamaan dan besar pahalanya. Mudlul ghaniyyu dzulmun, mengulur-ulur pembayaran hutang padahal ia mampu dia zalim. Ini orang yang mati syahid saja Bapak Ibu itu diampuni dosa-dosanya kecuali hutang. Menurut Bapak, jihad yang paling besar itu perang atau melawan hawa nafsu? Melawan hawa nafsu. Rasul pernah mengatakan, kita ini baru pulang dari peperangan, kita akan menghadapi jihad yang paling besar, yakni melawan hawa nafsu. Tapi kita buktikan Pak, kita lihat nas-nasnya, kalau apakah benar melawan hawa nafsu itu jihad yang paling tinggi. Orang yang perang jelas dia akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Orang yang mati dalam nahan hawa nafsu, apa dalilnya? Ya hanya begitu. Gak ada jaminan orang yang melawan hawa nafsu seperti apa. Berat memangnya, tapi lihat jaminannya. Orang yang mati peperangan, dia masuk dalam surga tanpa hisab. Orang yang mati syahid, dia berhak mengangkat 70 orang yang disenangi untuk masuk surga. Kalau orang yang mati melawan hawa nafsu kayak apa? Kan nggak ada penjelasan selanjutnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan hawa nafsu. Fa'amman, adapun orang-orang yang mensucikannya,
gitu ya. Dia itu menahan hawa nafsu, menahan nafsu anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia akan mendapatkan surga. Tapi kan tentang fadilah sebetulnya yang mati syahid juga. Orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Dia kan kemudian dia dikafani dengan bercak-bercak darah kain-kain itu. Coba kalau mati menahan nafsu. Orang yang mati syahid itu jadi rebutan para bidadari. Dan banyak sekali itu keutamaan orang yang mati syahid. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun dan seterusnya. Allah itu menukar hartanya, jiwanya dengan surga. Mereka itu berperang, mereka itu mati, mereka itu membunuh atau terbunuh. Itu melawan para musuh. Sing nomor berapa? Nomor 4. Musuh ya. Nomor 4. Orang yang bersumpah palsu untuk merebut hak. Itu. Orang yang bersumpah palsu untuk merebut hak atau menjual barang. Dia bersumpah tapi palsu. Khamsun laisa lahunna kifarah. Ada 5 macam perbuatan dosa besar yang tidak ada kifarah. Apa itu kifarah? Kifarah itu yang tidak ada tebusannya. Ada 5 macam perbuatan dosa yang tidak ada tebusannya. Asyirku bila syirik kepada Allah, wa uqul walidain, durhaka kepada orang tua, wa buhtuli mu'min, menghina, mencaci orang-orang yang beriman. Kemudian adalah wayaminul ghamus, sumpah palsu. Demi Allah saya ini tidak akan saya minum misalnya, padahal diminum. Demi Allah aku enggak ngerti sapa malingi. Jangan mudah sumpah, Pak. Apalagi yang jadi yang perajab langsung sumpah itu. Kalau sumpahnya palsu berdosa. Jangan sampai kita mengatakan sumpah demi Allah itu padahal hanya untuk mengelabui orang lain. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, Allah pasti akan memasukkannya ke neraka dan mengharamkan surga atasnya. Seorang laki-laki bertanya, "Wah Rasulullah, meskipun ia suatu yang sepele?" Rasul menjawab, "Iya, betul. Meskipun ia hanya kayu siwak." Hadis riwayat Muslim. Jangan mudah sumpah walaupun sepele. Termasuk menjual barang. Kadang-kadang orang bersumpah toh supaya barangnya laku. Demi Allah, tadi itu ada wong sing nawar 10.000 padahal enggak ada orang nawar, enggak. Bahaya. Kemudian yang kelima. Pencuri harta umat. Wah, bahaya. Pencuri harta umat, mengatasnamakan umat, mengatasnamakan lembaga Islam, mengatasnamakan organisasi, tapi kita mengambil mencuri. Lain lagi dengan namanya gaji. Beda. Gaji itu karena upah halal. Yang nggak boleh mencuri. Misalnya bendahara umum Dewan Dakwah Islamiyah Kota Metro sah digaji sebulan 26 juta. Sah semua disepakat. Sebenarnya nguntut, Pak. Ya Allah, kita ini hati-hati ketika ini berada di pihak sosial.
mengumpulkan donatur. Wah, donatur kan melas kayak kena penyakit ungkrik-ungkrikan kelaparan, kok miskin kayak kalau pagi itu sarapannya mie karo kerupuk, kalau malam makannya kerupuk karo mie. Melas. Menggalang dana tapi masuk di kantong tidak boleh. Ada enggak yang seperti itu? Banyak. Kalau banyak itu sopo. Bahaya Pak, bahaya. Maka saya itu yang bergerak di bidang sosial selalu minta doakan agar saya ini istiqomah dan aman. Ya Allah ya Allah, istiqomah dan amanah ini enggak gampang. Tapi kita yang terjun di aktivitas semacam ini, kita jaga amanah itu derajatnya di atas yang lain. Dosa Al-Baqarah disebutkan beda orang-orang yang bergerak dengan orang diam saja, sama-sama orang yang beriman. Orang yang beriman sholat ke masjid pulang, kerja ke masjid lagi sholat pulang. Beda dengan orang-orang yang ngurusi umat, ngurusi jamaah, ngurusi lembaga dakwah, beda pahalanya. Allah angkat derajatnya mereka orang-orang mengurusi umat itu. Tapi ya kuwi ya sok-sok umat, sok-sok dicela, sok-sok diolok-olok, sok-sok difitnah, sok-sok dielek, apa meneh wis elek dielek, wis fitnahnya ada aja. Ada kamar masjid yang saya suruh di Bina Ruhama itu. Ya ceritanya Allah Pak Haji, dia menyebut saya Pak Haji. Saya ini kurang apa atau saya ini tak ambil masjid. Listrik sing bayar ya aku, telepon ya aku, sangu khotib ya saya ya Allah, tapi fitnahnya ada aja. Saya mampir orang ngambil, dia orang kaya mana, dia kaya banyak harta. Saya lihat itu, masya Allah, dia suka bersedekah, ngune fitnahnya sepirang, elek ya diomong, apa ya diomong. Pokoknya begitu. Kalau kita takut omongan orang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh, saya datang tadi itu, Ustaz kok datang terlambat. Lah begitu saya kemarin waktu dulu itu datang awal ngono sopo, ayo kan? Jamaah ngono tak pertama kali datang di sini Pak. Nunggu nih kesuwe. Nduti wong angel wae. Pokoke kerjakan apa saja. Kalau orang ngomong apa aja silahkan, gak akan merubah kita ya. Enggak ngasih makan kita, enggak ngasih duit kita, enggak gaji kita, ngomong silahkan ngomong enggak ada pengaruhnya apa-apa. Tapi merupakan sebuah kritik ya, ini bisa untuk kita sebagai kesambu untuk kita. Nomor 6, memanipulasi timbangan. Ya kan Allah sebutkan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun ila akhir ayat. Memanipulasi timbangan. Biasanya saya tukang dagang kuwi. Ora ana sekilo ngomongnya sekilo. Memang agak repot ya. Nek nimbang untuk orang lain diringankan, nimbang untuk diri kita diangetkan. Ini yang nomor 6. Orang yang merugi adalah orang yang memanipulasi timbangan. Fawailul lil musallin, failul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yakni orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka itu dibangkitkan. Kemudian yang nomor 7, orang yang tidak memberikan gaji yang jadi hak karyawannya. Orang yang tidak memberikan gaji,
memperkerjakan bla 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 tapi gak ngasih gaji. Maka banyak para karyawan, banyak pekerja itu yang keluar. Kenapa? Karena merasa tidak digaji. Ketika dia bekerja, kita berani memperkerjakan orang itu ya harus digaji sebelum kering keringatnya. Alhamdulillah kita memperkerjakan bangunan setahun lebih itu, setahun lebih, ya sudah hampir 2 tahunan. Alhamdulillah ada aja, dan alhamdulillah juga bersyukur belum pernah nanggung ngantor dibayar ke orang. Setiap hari Sabtu dibayar. Upayakan memberikan hak sesuai dengan kerjaan mereka. Kita berikan hak itu gaji karena mereka telah bekerja di tempat kita. Orang-orang yang tidak memberikan gaji itulah orang-orang yang merugi. Kalau salah satu ana khosmuhum yaumal qiyamah, ada 3 golongan manusia yang akan jadi musuhku kata Allah pada hari kiamat nanti. 1, seorang yang berjanji dengan menyebut namaku lalu dia melanggar janji itu. Yang kedua, seorang yang menjual orang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut. Dan yang ketiga adalah seorang yang memperkerjakan orang lain setelah orang tersebut bekerja dengan baik tapi upahnya tidak dibayarkan. Ini juga berdosa, termasuk orang yang rugi. Maka kalau kita memperkerjakan orang nang sawah, bangun dan seterusnya, berikan upahnya. Yang nomor 8, pegawai yang menerima gratifikasi. Jangankan agama, Pak, negara pun juga dilarang ya para pegawainya, ASN-nya katakan seperti itu, menerima gratifikasi gitu. Contoh gratifikasi itu begini. Zaman Rasulullah itu memerintahkan kepada sahabat si A misalnya untuk mengambil zakat pada seorang sahabat si B, ya. Kemudian si B itu memberikan hadiah kepada si A karena telah berjasa mengambil zakatnya. Padahal si A itu diutus Rasulullah SAW. Ini zakatku, ini zakatku untuk diberikan Rasul. Ini zakatku untuk diberikan kepada Rasulullah dan ini hadiah untukmu. Ya, ini zakatku berikan kepada Rasul dan ini hadiah untukmu, gratifikasi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian si A itu melaporkan kepada Rasul salam. Jawab Rasul, jangan begitu. Artinya tidak boleh menerima hadiah karena telah melaksanakan tugas. Tapi jika instansi yang memberikan hadiah boleh, atau yang Rasul memberikan hadiah boleh. Misal instansi itu menyuruh C belanja di sebuah toko. Karena belanjanya banyak, maka toko memberikan hadiah kepada si C. Ini tidak boleh. Yang boleh karena jasanya belanja instansi tersebut pada toko, maka toko itu memberikan hadiah kepada instansi, kemudian instansi itu memberikan kepada si C karena telah sebagai suruhan untuk belanja. Amma ba'du, dalam hadis begini, riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Amma ba'du, sesungguhnya saya mempekerjakan salah seorang di antara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku. Lantas ia datang dan mengatakan, ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah? Tidakkah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan hartanya, melainkan ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu. Aku tahu salah seorang di antara kalian menjumpai Allah
dengan memikul unta yang mendengus atau sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik. Ini panjang hadisnya jelas, pegawai yang menerima gratifikasi. Yang terakhir, habis. Mengkhianati rakyat orang yang merugi. Ma min 'abdin yastar'i illahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa ghas li ra'iyati ila haramallahu 'alaihil jannah. Barang siapa yang diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga. Coba riwayat Muslim, barang siapa yang diberi beban amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga. Ini ada gak calon-calon anggota dewan, Pak? Hati-hati, jangan banyak janji ya. Setelah jadi sok lali. Maka kadang-kadang begini, pilihlah, dipilih gitu. Nanti kalau saya menang saya akan pilihlah aku cobretlah kumisku. Nanti kalau saya menang saya akan. Sampai sekarang masih akan. Jangan, ini dosa, sangat dosa mati dalam keadaan jahiliyah, orang yang menipu rakyat. Teman sekalian, ini pengajian sorok ini termasuk bid'ah bukan ini? Boleh enggak? Zaman Nabi enggak ada pengajian sorok itu. Pengajian walimahan ada enggak itu? Ya kemarin kan begitu kan, gayam di Maulid Nabi kemarin itu, serang menyerang itu. Di medsos itu kan yang satu harus sebagai cinta Rasul, yang satu nggak boleh. Kalau zaman Nabi nggak ada. Lah ketika membaca Al-Quran kan lihat apa Pak? Juga ada yang membaca Al-Quran ketika pengajian zaman nggak ada tuntunannya pengajian baca Quran itu. Pengajian sore, pengajian duha, pengajian walimahan nggak ada tuntunannya zaman Nabi nggak ada. Jadi agak-agak repot memangnya. Al-Quran Pak ya, Al-Quran itu pertama kali itu hanya ditulis di pelepah daun kurma, coba. Di tulang-tulang itu. Zamannya Abu Bakar matilah 70 berapa orang yang hafal Quran. Umar bin Khattab khawatir kalau nggak dibukukan Al-Quran punah. Sahabat membukukan. Abu Bakar awalnya nggak mau, nggak ada perintah dari Rasul. Akhirnya dalam pelepah daun kurma itu Pak. Makanya Al-Quran nanti itu kan hanya kertas tulisannya Al-Quran. Akhirnya Al-Quran dibukukan. Masih acak-acakan Al-Quran itu sunannya disempurnakan pada zamannya Utsman. Kita nggak bisa membaca Al-Quran itu. Terus dikait titik-titik sekian puluh tahun kemudian titik-titik. Turunlah kepada generasi lebih bodoh lagi, terus diharokat itu pun zaman Nabi ya orang udah sahabat buat kreasi semacam itu. Memang saya agak repot saya sendiri. Coba kalau misalnya ini Pak, ini ya, ini ditulisi pengajian Maulid Nabi, boleh enggak ini? Sekarang ini enggak boleh. Nah, kalau diganti ini jadi kan yang membedakan hanya spanduk, sing ngisi ya padha, materine ya padha, sambutane ya padha, wis Pak. Karena aku yang ngisi tabligh akbar, biar pengajian akbar ya pernah ngisi Maulid Nabi ya padha, sing ngisi ya aku, sing sampeyan nyampaikan ya aku. Ada sambutan bedane menggon. Jadi mumet gitu loh. Itu. Nek memperingatan itu kan Agustus Maulid kelihatan. Memang kalau referensi untuk Hidayat nggak perlu semua lengkap itu ya. Itu lengkap referensi itu. Artinya bisa dijadikan rujukan kalau menurut saya Ustadz Hidayat dan Abdul Somad itu. Ya, saya dulu memang diajari semacam itu kaitannya dengan ibadah khusus
zaman waktu itu yang kaitannya dengan sholat, ya kan, sholat puasa yang ada contoh dan tuntunannya. Ya kalau sekarang ini contoh kadang-kadang orang itu soal ya musik haram betul, tapi mereka yang mengharapkan musik betul dan duwe hati, habis itu suara musik bebas. Ya kan, coba lihat. Nah wong Jawa ngono ya ngono nang ya aja ngono. Betul lho Pak. Ya sepakat, tapi lihat sapa serang di HP dan HP-nya siapa yang ada musiknya. Gitu. Jadi sekarang ini bagaimana umat Islam itu bersatu. Perbedaan nggak bisa dihindari. Rasul sendiri kadang-kadang tangannya begini, kadang-kadang tidak. Baca bismillah kadang-kadang jahat, kadang-kadang sir, kadang-kadang sama sekali nggak dibaca bismillah ketika Al-Fatihah itu. Kadang-kadang hanya sekali ketika di rakaat pertama. Yo beda. Kadang-kadang tangannya dulu, kadang-kadang dengkulnya dulu. Perbedaan semacam itu. Makanya kalau kita mempelajari ada Imam Syafi'i, Malik, Hambali, Hanafi dipelajari semua sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain. Lihat Syafi'i, Malik, Hambali yo beda. Maka bagaimana umat ini yang rukun agar umat ini itu kuat. Karena kemarin di bulan apa namanya itu ya terjadi itu. Maka kemarin saya bingung. Kemarin Binarul Hama kan mengadakan namanya pengajian akbar, bukan maulid Nabi. Nanti kalau saya katakan pengajian maulid Nabi disalahkan orang. Akhirnya kalau Bapak Ibu membaca tempat kita itu kan namanya hanya pengajian akbar. Itu semacam itu. Ya yang penting pada rukun yang paling utama, rukun ingat orang itu masuk surga itu dengan berbagai macam cara masuk surga. Kemudian dengan berbagai macam, maka kita kalau bisa punya unggulan. Apa yang bisa kita unggulkan? Kita punya amalan yang bisa kita unggulkan itu apa? Jangan meremehkan orang, jangan merendahkan orang, jangan mengecilkan orang lain. Karena orang yang kita remehkan, kita jelekkan, kita kecilkan itu boleh jadi lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang kita remehkan tadi itu punya amalan yang kita tidak mampu berbuat. Seperti Adi ini, ada orang yang bisa mendirikan Adi yang tidak semua orang. Adi ini dulu ketika saya ketua Dewan Dakwah itu, kita gaungkan itu, kita bentuk tim untuk membuat namanya LPDI di akhir-akhir periode saya dulu. Satu berkembang LPDI jadi Adi dan bisa kita nikmati sekarang ini. Demikian ngaji kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon dimaafkan jika ada yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.